ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada kita adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kini kita sedang melaksanakan suatu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah kita pada saat ini termasuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu, al-ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita dengan iman yang Allah berikan kepada kita dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar dan kepada Abu Hurairah. Wasiatnya kepada Abu Dzar adalah apabila engkau memasak masakan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian bagi-bagi kepada tetangga-tetanggamu. Kemudian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah adalah agar dia melaksanakan salat witir di setiap malam. Sekarang ikhwani fillah azakumullah, kita memasuki wasiat yang berikutnya, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Wasiat ini adalah wasiat yang luar biasa, yang perlu kita renungkan dan kita fahami isinya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkannya. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Awsani khalili bi khisalin minal khair." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku agar aku melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Awsani bi alla anzura ila man fawqi wa an anzura ila man huwa duni.
Yang pertama kata Abu Dzar, aku diwasiatkan oleh Rasulullah SAW agar aku melihat, memandang kepada orang-orang yang berada di bawahku dan tidak memandang kepada orang-orang yang ada di atasku. Yang kedua, wa awsani bihubbil masakin wad-dunuwi minhum. Yang kedua, aku diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka. Yang ketiga, wa awsani an asila rahimi wa in adbarat. Yang ketiga, aku diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk menyambung silaturrahim meskipun ia sudah putus, meskipun ia sudah berlalu. Kemudian yang keempat, wa awsani alla akhafa fillahi laumata laim. Yang keempat, aku diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak takut kepada siapapun juga dalam ketika menegakkan kebenaran. Yang kelima, wa awsani an aqul al-haq wa in kana murran. Aku diwasiatkan untuk mengucapkan yang benar meskipun kebenaran itu adalah pahit. Kemudian yang keenam, wa awsani an ukthira min qawli la hawla wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Aku diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak mengucapkan la hawla wala quwwata illa billah, karena ucapan ini merupakan salah satu perbendaharaan harta yang berada di dalam surga. Kita akan membaca satu persatu dari wasiat Rasulullah SAW yang luar biasa ini, ayyuhal ikhwah. Yang pertama, alla anzura ila man huwa fawqi wa an anzura ila man huwa tahti. Aku diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak melihat orang-orang yang berada di atasku, dan agar aku melihat orang-orang yang berada di bawahku. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Wasiat ini adalah wasiat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang menjadikan seorang muslim hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Menjadikan seorang muslim senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada orang lain. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tamuddanna 'ainaik ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Yang artinya adalah, janganlah engkau mengulurkan pandanganmu terhadap kesenangan-kesenangan yang kami berikan kepada mereka, yang berupa istri atau wanita-wanita zahratal hayatid dunya. Itu hanya sekedar perhiasan di dunia saja. Linaftinahum fihi, ya, kami memberikan mereka kesenangan-kesenangan, wanita-wanita yang cantik. Itu tidak lain adalah sebagai fitnah bagi mereka. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan, harta, wanita-wanita yang cantik yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa rizqu rabbika, rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ini umum. Iman itu rezeki dari Allah. Islam itu rezeki dari Allah. Salat berjamaah itu rezeki dari Allah. Datang ke pengajian itu rezeki dari Allah. Membaca Al-Quran itu rezeki dari Allah. Berzikir itu adalah rezeki dari Allah. Bahkan ini lebih penting dan lebih mulia daripada harta dan yang lain-lainnya. Ya, membaca Al-Quran, salat berjamaah,
datang ke pengajian, berzikir, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa rizqu rabbika. Rezeki yang dari sisi Tuhanmu, rezeki dari Allah itu khairun wa abqa. Itu lebih baik dan itu yang lebih kekal, lebih abadi. Ya. Karena kalau kita membaca satu huruf dari Al-Quran, kita akan mendapatkan apa? 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan ini kita akan bawa ke dalam kubur. Dan kita juga bawa ke akhirat nanti. Ya. Jadi ini yang berguna bagi kita di dunia, berguna bagi kita di kubur, berguna bagi kita ketika kita dibangkitkan dari kubur. Ya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah. Apa kata Syekh di sini menerangkan? Syekh mengatakan, ihris akhil habib daiman. Wahai saudaraku, hendaklah engkau bersungguh-sungguh kapanpun juga selama engkau hidup di dunia ini, an ta'khudha bihadhihi an-nasihati adh-dhahabiyyah. Amalkan, terima nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan amalkan dia. Nasihat ini datangnya dari siapa? Min khairil bariyah, yaitu dari manusia yang terbaik hatinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling menginginkan kebaikan untuk umatnya. Tidak ada kebaikan melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terangkan kepada kita kebaikan itu. Tidak ada kejelekan melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dari kejelekan itu. Ya. Kenapa demikian? Agar kita senantiasa bahagia di dunia dan di akhirat, terhindar dari kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Ya. Apa saja yang dapat mengantarkan kita, membawa kita kepada surga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang akan membawa kita kepada neraka dan kemurkaan Allah, melainkan sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa wasiat ini katanya? Yang pertama, unzur ila man asfala minka. Lihatlah, pandanglah kepada orang-orang yang berada di bawahmu. Ya, orang yang di bawah maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang kurang darimu. Kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kekurangan kemampuan, ya. Lihat kepada mereka agar kita mensyukuri nikmat Allah. Apabila kita melihat orang yang kurang dari kita, maka kita akan mensyukuri nikmat Allah yang ada pada diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita memandang kepada orang yang di atas kita, maka kita akan meremehkan nikmat Allah yang ada pada diri kita sendiri. Jadi ini ikhwani fiddin azakumullah, wasiat yang luar biasa agar kita senantiasa memandang kepada orang-orang yang ada di bawah. Karena apabila kita memandang kepada orang-orang yang ada di atas kita, kita akan iri hati. Dan orang yang iri hati itu, dia tidak akan tenang hidupnya. Dia akan selalu susah. Ya. Dan orang yang iri hati ini adalah orang yang paling kurang ajar. Nas'alullah salaman afiyah. Karena orang yang iri hati itu, dia seolah-olah memprotes Allah. Dia tidak ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada orang lain. Ya. Nas'alullah salaman afiyah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian memandang kepada orang-orang yang ada di atas kalian. Kenapa demikian? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'mat Allah. Yang demikian itu lebih pantas untuk kalian tidak meremehkan dan merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang sebagaimana kita katakan tadi, apabila dia sehat, kemudian dia melihat teman-teman yang sakit, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia melihat temannya tidak bisa lagi hadir ke pengajian, dia mengatakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan saya nikmat bisa datang ke pengajian. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikannya nikmat bisa membaca Al-Qur'an. Dia mengatakan alhamdulillah saya bisa baca Quran. Lihat betapa banyaknya kaum muslimin yang tidak bisa baca Quran, tidak lancar baca Quran. Ya. Apabila dia
datang ke masjid salat berjamaah, dia mengatakan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan saya kemampuan untuk datang ke masjid salat berjamaah. Tetangga-tetangga saya, dia tidak diberikan hidayah, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid salat berjamaah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apa rahasianya? Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memandang ke bawah agar kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Namun seandainya kita memandang ke atas, kita akan selalu, kenapa kenikmatan saya sedikit sekali? Kenapa rezeki saya sedikit sekali? Padahal saya sudah banting tulang siang dan malam. Ya, kenapa sedikit saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat bagaimana dia meremehkan dan merendahkan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Ya, karena dia melihat ke atas. Ya. Ketika dia melihat teman-temannya, Masya Allah luar biasa kemampuan mereka, sementara dia dikurangi kemampuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kemampuan hanya seperti ini? Kenapa saya tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kawan-kawan saya? La ilaha illallah. Ayyuhal ikhwah, satu hal yang harus kita sadari dan harus kita yakini, bahwa apa saja yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, itu adalah yang terbaik bagi kita. Ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang pas-pasan, itu adalah yang terbaik bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau kita ditambah rezekinya, mungkin kita akan menjadi orang yang sombong. Ya, maka binasalah dia kalau dia sombong. Ya. Mungkin ikhwani fillah azakumullah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang kecil, padahal kita taat beribadah. Ya, dia mengatakan, kenapa ya Allah saya diberikan rumah yang kecil, sementara teman-teman saya, saudara-saudara saya, mereka memiliki rumah yang besar. Ikhwani fiddin azakumullah, bisa jadi kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta atau rumah yang besar, bisa jadi kita akan sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat ikhwani fiddin azakumullah, betapa banyaknya orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperluas rezekinya, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala justru menggantikan, tidak diberikan dia harta yang luas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berinya kesehatan. Ini lebih bagus. Allah berinya kedatangan, ini lebih bagus. Ya, Allah berinya kesempatan untuk senantiasa datang ke pengajian, ini lebih bagus. Ya, lihat ketika seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya, dia minta diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan hartanya, kemudian anaknya beli motor, tabrakan anaknya, ngebut ngejos sana sini anaknya, kemudian tabrakan, meninggal dia, nyesal dia. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa apa saja yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, itu adalah yang terbaik bagi kita. Ya, karena jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang lebih dari itu, bisa jadi kita akan menjadi orang yang tersesat. Nas'alullah salamah wal afiyah. Qala al-'allamah Abdurrahman As-Sa'di. Al-'allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, ya laha min wasiyatin nafi'ah. Betapa besarnya manfaat nasihat ini. Wa kalimatin syafiyah wafiyah. Dan betapa singkatnya nasihat ini, namun maknanya begitu luas. Ya, nasihat ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari ayyuhal ikhwah. Fahadha yadullu ala al-hathi ala syukrillah bil i'tirafi bi ni'amih. Nasihat ini mendorong dan menganjurkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Ya. Orang yang memandang ke atas, dia tidak akan mensyukuri nikmat Allah. Dia akan merasa selalu kekurangan-kekurangan terus, karena dia memandang orang-orang di atasnya. Ya, dia akan selalu merasa kekurangan. Maka dia akan berusaha agar seperti mereka. Siang dan malam dia kerja banting tulang agar dia bisa seperti mereka. Akibatnya, salatnya diabaikan, ibadah-ibadahnya diabaikan. Ya, perintah-perintah Allah diabaikan, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala diabaikan. Sehingga setelah sekian tahun dia berusaha,
diberilah dia kesuksesan Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia sukses, di sana dicabut nyawanya. Na'udzubillah. Ikhwani fiddin azakumullah, ada seseorang dari sejak dia muda terus berusaha sampai Allah Subhanahu wa taala berinya kesuksesan. Berhasil dia membangun rumah yang mewah. Setelah dia berhasil membangun rumah, maka mintalah dia kepada orang tuanya, "Bu, aku ingin menikah dengan fulanah. Karena dari dulu, dari sejak dia kecil, dia sudah jatuh cinta kepada fulanah ini, dan fulanah ini juga jatuh cinta kepadanya." Ya. Nah, setelah dia membangun rumah itu, berhasil membangun rumah, sekarang dia pikir bahwa cita-cita saya akan terwujud. Ya, yaitu memiliki wanita yang dia cintai dari dulu. Ketika dia minta kepada ibunya, "Bu, aku ingin menikah dengan si fulanah." Ditolak oleh ibunya. Ibunya tidak setuju. Dia menikah dengan fulanah itu. Sementara dia sudah cintanya begitu mendalam kepada fulanah ini. Apa yang terjadi ayo ikhwah? Ya, dia rupanya dia tidak menerima kenyataan ini. Yang terjadi, dia gantung dirinya di rumah yang dia bangun itu. Rumahnya yang baru jadi itu dia tidak tempati. Dia hanya menempatinya untuk menggantung dirinya saja. Lihat ayo ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Ya, karena dia mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dihinakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan dia juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia akhirat, inilah yang dinamakan rugi yang paling nyata, paling jelas. Ya. Sekian puluh tahun hilang dari umurnya sia-sia begitu saja. Setelah dia sukses, dia tidak menikmati kesuksesannya itu. Kemudian kata Syekh, jadi nasihat ini anjuran bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil i'tirafi bi ni'amih. Dengan mengakui nikmah-nikmah Allah. Jadi semua yang ada pada diri kita ini adalah nikmah dari Allah. Allah memberikan kita kesuksesan. Ya, bukan karena kita pintar, cerdas, tidak. Ya, tapi kita sukses karena kita dibantu oleh Allah. Ya. Kita berhasil bukan karena kita pintar, bukan karena kita cerdas, tapi ini semuanya adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada puluhan juta orang, bahkan ratusan juta orang yang lebih cerdas, lebih pintar dari kita, namun Allah Subhanahu wa taala belum memberikan mereka kesuksesan. Ya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, jangan sekali-kali, jangan pernah merasa bahwa saya ini sukses karena saya pintar, saya berhasil karena saya pintar, ya, saya sukses karena saya rajin, saya berhasil karena saya ulet. Ya, ada ratusan juta orang lebih pintar, lebih ulet dari kita, lebih rajin dari kita, namun Allah belum memberi mereka kesuksesan. Ya. Maka ketika antum sukses, ingatlah bahwa ini semata-mata adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi? Ya, kami berikan mereka kesenangan-kesenangan. Untuk apa itu kesenangan-kesenangan itu? Linaftinahum fihi, agar kami menguji mereka. Jadi kesuksesan, keberhasilan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata Syekh, wattahadduthi biha, dan mengucapkan nikmah-nikmah ini, bercerita tentang nikmah ini, ya, bahwa saya berhasil ini adalah karena bantuan Allah kepada saya. Saya sukses karena saya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepintaran saya. Ini harus kita akui. Ya, lihat ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Tidak sekali-kali, sesungguhnya manusia itu la yatgha, melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Kenapa dia melampaui batas? Ya,
karena dia sudah merasa mampu. Apa yang dia inginkan bisa dia wujudkan. Ya. Inna ila rabbika ruj'a. Diingatkan oleh Allah. Kamu akan kembali ke Allah. Dan kamu akan mempertanggungjawabkan semua yang engkau ucapkan ini. Dan semua yang engkau terima itu akan engkau pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wal isti'anati biha ala ta'atil mun'im. Dan menggunakan semua nikmah Allah, semua pemberian Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini ingat baik-baik ayo ikhwah. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, tujuannya adalah agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian itu. Bukan untuk kita berfoya-foya, bukan untuk kita bersenang-senang, bukan untuk bermain-main, tapi kita gunakan adalah untuk senantiasa mendekatkan diri dan semakin dekat kepada Allah. Maka orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmah oleh Allah, kemudian dengan nikmah itu dia semakin jauh dari Allah, maka pasti ini adalah orang yang rugi dunia akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur 60, 70, 80 tahun, bukan untuk main-main. Ya, tapi kita diberikan umur itu semuanya adalah agar kita bisa meraih ridha Allah. Agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika dengan umur yang panjang ini kita semakin jauh dari Allah, maka tentunya ini adalah orang yang rugi. Ya. Kenapa? Karena kita pasti akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan semua yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan kita semua menghafal ayat ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna" terus apa? "Wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Semua diberikan kita oleh Allah. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, semua fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk main-main. Tujuannya adalah agar kita senantiasa beribadah, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa besarnya murka Allah bagi orang-orang yang diberikan nikmah oleh Allah, lalu nikmah itu digunakan dia untuk berfoya-foya dan bermain-main. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Di pondok banyak anak-anak yang diberikan oleh orang tuanya uang untuk bayar SPP. Ya. Ternyata anak-anak ini tidak bayar SPP. Dipakai di apa? Main game. Ya. Atau yang lain-lainnya, beli pulsa untuk main game. Sehingga sekian bulan enggak pernah bayar apa? Enggak pernah bayar SPP. Ditagih bapaknya, "Pak, ini anakmu tidak pernah bayar SPP sekian lama." Kaget bapaknya. Setiap bulan saya enggak pernah telat. Ya, ketika ditanya anaknya, "Kemana kamu bawa uang itu?" Ngaku dia, "Saya pakai main game, saya pakai ini, saya pakai ini." Marahnya luar biasa bapaknya. Ya, di kantor itu dibalik belah anaknya. Ya, saking marahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan segala fasilitas bagi kita. Mata, telinga, lidah, hati, tangan, kaki, rumah, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semua itu gratis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Gunakan semua ini untuk beribadah kepadaku dan aku akan berikan engkau balasan yang lebih besar lagi." Apa balasannya itu? Surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil manfaat dari ibadah kita. Yang akan mendapatkan manfaatnya adalah kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Syekh, wal isti'anati biha ala ta'atil mun'im, dan menggunakan semua nikmah-nikmah yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang telah diberikan nikmah oleh Allah lalu dia semakin jauh dari Allah,
maka ini adalah orang yang rugi dunia akhiratnya. Umurnya rugi, ya, dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala 80 tahun dia sia-siakan. Ya. Sering saya katakan ikhwani fillah azakumullah, lihat betapa ruginya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 70 80 tahun namun dia tidak lancar baca Quran. Quran dia tidak lancar baca. Quran itu firman siapa itu ya ikhwah? Firman Allah. Kalau dia sakit manusia itu kemana dia minta? Minta kepada Allah. Namun baca firman Allah dia tidak mau. Ya. Ini adalah orang yang rugi dunia akhiratnya ini. Kemudian wa fi'li jami'il asbab al-mu'inati 'ala syukr, dan melakukan segala sebab, segala usaha, ya, yang bisa membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang paling penting adalah datang ke pengajian dan baca Al-Qur'an ayyuhal ikhwah. Sering kita mengatakan, sering kita sampaikan firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran, ya, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Ya, barakah itu dalam bahasa Arab adalah kebaikan yang banyak yang terus menerus. Quran ini tidak terputus-putus. Kebaikan-kebaikannya sampai sekarang dan sampai hari kiamat kita akan tetap merasakan kebaikan-kebaikan Al-Quran. Dan orang-orang para pakar-pakar ilmu ini, ilmu itu, mereka menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan sampai sekarang belum habis-habis. Ya, liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran dari Al-Quran ini orang-orang yang mempunyai akal. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, salah satu cara yang bisa mendorong kita, membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Ya. Kemudian waqad arsyada sallallahu alaihi wasallam ila hadha ad-dawa'il ajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kita kepada obat yang luar biasa ini. Obat untuk senantiasa membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Berarti orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia adalah orang yang sakit. Ya. Dan obatnya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasbabul qawiyyu li syukri ni'amillah. Dan sebab yang sangat kuat untuk membuat manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa obat itu? Yaitu wahwa an yalhadhal 'abdu fi kulli waqtin man huwa dunahu fil 'aqli wan nasabi wal mali wa asnafin ni'am. Obatnya adalah yaitu seorang hamba senantiasa, ya, memandang, melihat orang-orang yang berada di bawahnya. Ya. Orang-orang yang ada di bawahnya dari segi akal, EQ. Ya. Atau dari segi keturunan, dari segi harta, dari segi nikmah-nikmah yang lainnya. Ya. Pandanglah orang-orang yang kurang dari kita, supaya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang ada pada diri kita ya ikhwah. Kita ini tidak ada qanaah, tidak ada rasa cukup. Ya. Kenapa? Karena kita selalu memandang orang yang di atas kita, sehingga kita tidak pernah merasa cukup. Orang yang tidak pernah merasa cukup, kapan dia akan berterima kasih kepada Allah? Dia selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Makanya Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, la ahabba an yakuna ilaihi thani." Kalau seandainya anak Adam itu mempunyai satu lembah emas dia punya, pasti dia akan mencari yang kedua. Kalau dia sudah punya yang kedua, pasti dia akan mencari yang ketiga. Wala yamla'u fahu illa turab. Padahal kalau dia mati nanti anak Adam itu, mulutnya isinya adalah apa? Tanah. Padahal waktu dia hidup di dunia, punya selembah dua lembah emas, yang masuk ke mulutnya adalah makanan-makanan yang nikmat, minuman-minuman yang sedap. Namun begitu dia meninggal dunia, mulutnya isinya adalah tanah. Wala hawla wala quwata illa billah. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya.
Jadi ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita senantiasa terus menerus melihat orang-orang yang berada di bawah kita, yang kurang dari kita, agar kita mensyukuri nikmat Allah. Famata istadama hadzal nadhar ittarrahu ila kathrati syukri rabbih wathana'i alaihi. Apabila dia terus menerus memandang kepada orang-orang yang di bawahnya, maka ini akan mendorongnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan memujinya. Ya, ingat ini baik-baik ayo ikhwah. Ya, juga kita kalau memandang ke atas kan sakit bolong kita ini. Ya, mandang ke bawah. Kemudian yanzur ila khalqin katsirin mimman sulibu hadhihi an-ni'mah. Mimman sulibu uqulahum. Pandanglah ke bawah, lihat betapa banyaknya orang-orang yang dicabut akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang kafir. Ya. Bagaimana mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mereka kerjakan, yang mereka cari hanyalah apa? Kesenangan-kesenangan saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Biar mereka itu ya makan, kemudian bersenang-senang, dilalaikan oleh angan-angan, wa sawfa ya'lamun, dan mereka akan tahu akibatnya nanti. Akibat kelalaian ini, mereka akan tahu akibatnya nanti. Ya, jangan sampai kita dilalaikan oleh nikmat-nikmat ini ya ikhwah. Kemudian yanzuru ila khalqin katsirin mimman sulibu uqulahum fayahmadu rabbahu ala kamalil aql. Apabila dia melihat orang-orang yang dikurangi akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah orang kafir atau orang idiot atau yang lain-lainnya, maka ini akan mendorongnya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas akal yang Allah berikan kepadanya. Wa yushahidu alaman katsiran laisa lahum qutun muddakhar. Dia memandang orang-orang di sekitarnya, betapa banyaknya mereka-mereka ini yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan-makanan yang cukup. Ya, lihat ayo ikhwah di Irak, lihat di Suria, lihat di Yaman, lihat di Palestina, lihat di Gaza. Ya. Lihat di Libya, lihat di tempat-tempat yang lain. Subhanallah. Ya, mereka mencari makanan dari reruntuhan-reruntuhan yang sudah hancur lebur itu. La ilaha illallah, kita alhamdulillah 3 kali sehari kita makan. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Ya, makanan-makanannya adalah makanan lezat. Habis makan kita cuci mulut dengan buah-buahan ini, buah-buahan itu. Ya, tapi ingat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makanan ini semua. Kemudian wala masakina yauna ilaiha. Lihat betapa banyaknya orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, yang tidur di bawah jembatan, di bawah kolong. Ya, ikhwani fiddin azakumullah. Lihat bagaimana banyaknya orang-orang yang tidur di bawah kolong jembatan pakai kardus. Di bawah kardus dia tidur. Ya, bersama anak, bersama istrinya. La ilaha illallah, kita alhamdulillah meskipun rumah kita rumah bedek. Alhamdulillah kita lebih baik dari sekian banyak orang yang tidur di bawah kolong jembatan itu. Ya. Kemudian wa huwa mutmainnun fi maskanih. Sementara dia tenang di rumahnya. Muwassa'un alaihi fi rizqihi. Allah Subhanahu wa taala memperluas rezekinya. Coba antum dengarkan ayo ikhwah hadis ini. Hadis ini luar biasa hebatnya. Ya. Hadis ini membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, kita akan tetap berterima kasih kepada Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkum aminan fi sirbih. Barang siapa di antara kalian di pagi hari dia aman di tengah keluarganya. Kita alhamdulillah aman. Coba lihat orang di Palestina, coba lihat orang di Irak, coba lihat mereka orang di Suria. Di dalam rumah mereka saja mereka tidak aman. Bisa jadi roket yang nyasar masuk ke rumah mereka dan menghancur leburkan semua isi rumah itu. Isi gedung itu semua hancur lebur. Ya. Mereka dijatuhi oleh bangunan yang sekian puluh tingkat, bukan dijatuhi oleh kasur atau bantal. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, bersyukurlah karena kita begitu bangun di pagi hari kita masih aman. Ya.
keluarga kita masih lengkap, semuanya lengkap. Kemudian mu'afan fi jasadih, dia merasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tubuhnya. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, kesehatan ini adalah sesuatu yang mahal. Dengan kesehatan ini bisa kita menikmati segala-galanya. Coba lihat orang-orang yang sakit itu, air pun tidak enak, apalagi makanan yang enak. Dan ikhwani fi din azakumullah, sungguh mengherankan ketika ada orang sakit kita bawakan dia berbagai macam makanan, padahal dia tidak bisa memakannya. Tapi kalau dia sehat, nggak pernah kita bawakan dia makanan. Subhanallah, ini kebalik. Di saat dia tidak bisa makan, kita bawakan dia makan makanan. Ayam panggang, ayam guling, macam-macam dibawakan dia. Ya, roti, berbagai macam roti dibawakan. Buah-buahan, berbagai macam buah-buahan. Padahal dia tidak bisa makan. Yang makan siapa? Penjaganya. Di saat dia sehat, bisa makan segala-galanya. Tidak ada yang bawakan dia roti. Sepotong roti aja nggak ada yang bawakan dia. Kebalik kita ini ayolah ikhwan. Ya, jadi kalau ada ikhwan kita sakit, paling bagus kita bawakan dia apa kira-kira ayolah ikhwan? Hah? Apa kita bawakan dia kalau kita ziarah? Hah? Uang? Apa? Apa ayolah ikhwan? Bawakan dia tanah. Untuk apa? Agar dia pakai tayamum, supaya dia bisa sholat. Ya, mungkin apa? Kasurnya kotor dengan ini dan itu, jadi dia butuh untuk tayamum. Bawakan dia tanah, lebih bagus daripada antum bawakan dia buah-buahan, gak bisa dimakan sampai dia rusak buah-buahannya. Yang kenyang, yang sehat siapa? Penjaganya. Kemudian indahu quta yaumih, ya, di pagi hari dia aman, keluarganya masih ada, semua lengkap, kemudian sehat badannya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Yang ketiga, wa indahu quta yaumih, dia punya makanan untuk hari itu saja, besok belum ada. Untuk hari itu saja yang ada ini. Ya. Nah, orang yang diberikan tiga hal ini di pagi hari, ya, dia bangun tidur di pagi hari, dia merasa aman. Ketika dia aman tidur, ya, orang kalau dia tidak aman tidak mungkin dia akan nyenyak tidur. Dia nyenyak tidurnya karena dia aman. Sehingga begitu dia bangun pagi-pagi, istrinya masih ada, anak-anaknya masih ada. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, mu'afan fi jasadih, sehat pada tubuhnya. Kalau dia sehat, dia bisa menikmati apa saja. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, indahu quta yaumih, dia punya makanan untuk hari itu. Nah, kalau dia diberikan yang tiga ini kata Rasulullah SAW, faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan isinya. Ada orang aman tapi dia tidak sehat. Ada orang sehat namun tidak punya apa-apa. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiga ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahud dunya. Kemudian kata Syekh, wa yara khalqan katsiran qad ibtulu bi anwa'il amrad. Ya. Dan dia melihat betapa banyaknya orang-orang yang tertimpa dengan berbagai macam penyakit, sementara dia adalah sehat walafiat. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia melihat betapa banyaknya orang-orang yang menyimpang di dalam agamanya. Alhamdulillah, dia imannya iman yang benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya. Apalagi yang lebih penting dari ini, ayo ikhwan? Apakah ada lebih mulia dari ini? Agama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa banyaknya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Lihat betapa banyaknya orang-orang yang terjatuh ke dalam bid'ah. Agama mereka tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sesuatu yang paling berharga itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat bagaimana orang-orang yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hatinya ketenangan, mereka susah luar biasa. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, bisa beribadah, merasa aman datang ke masjid. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan memandang ke atas, karena apabila kita memandang ke atas, maka nanti kita akan meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ayo.